Respati dan Lira melanjutkan perjalanan mereka ke Hagia Sophia. Seperti bangunan bersejarah lainnya, Hagia Sophia berdiri dengan gagah. Kegagahannya diperkuat dengan nuansa klasik yang kental. Kemal menjelaskan singkat sejarah dari Hagia Sophia. Bangunan ini dibangun pada tahun 537 Masehi. Awalnya Hagia Sophia adalah katedral ortodoks. Pernah menjadi katedral Roma juga. Pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih pada 1453 hingga 1931, Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Saat Hagia Sophia yang dalam ejaan Turki Hagia Sophia diubah menjadi masjid, berbagai atribut Kristen seperti lonceng, gambar dan mozaik yang menggambarkan Yesus, Bunda Maria, dan gambar malaikat dihilangkan atau sebagian ditutupi. Sedang atribut Islam seperti mihrab, mimbar, dan menara ditambahkan. Pada saat Republik Turki berkuasa, status Hagia Sophia diubah menjadi museum pada 1 Februari 1935. Lira dan Respati takjub melihat desain interior museum yang begitu artistik dengan jejak historis yang kental. Perpaduan agama terlihat berdampingan secara damai. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika gambar Yesus Kristus disandingkan dengan kaligrafi berlafazkan Allah dan Muhammad. Kaligrafi tersebut dibuat di panel bulat berdiameter 7,5 meter dengan tinta berwarna emas. Kaligrafi itu ditulis oleh seorang kaligrafi terkenal bernama Kadeker Mustafa Z. Effendi. Total terdapat 8 kaligrafi dengan tulisan Allah, Muhammad, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian 2 cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Saat berjalan di lorong yang menghubungkan lantai 1 dan 2, ada tulisan di samping jalan. The stairs to second floor is not wheelchair friendly. Memang jalanan yang dilalui tidak rata dan suasananya pun remang-remang. Memasuki lorong kedua, nuansa Kristen begitu kental dengan gambar-gambar yang menceritakan Yesus Kristus pada tembok dan atap lorong. Sedang saat berada di ruang utama, pengunjung akan merasa seperti berada di masjid karena banyaknya tulisan Arab dan doa-doa di dinding dan kolom bangunan. Lira dan Respati juga tak membuang kesempatan untuk menonton sejarah Hagia Sophia melalui layar televisi yang ada di ruang samping lorong atas. Bagi Lira dan Respati, Museum Hagia Sophia itu museum terunik yang pernah mereka kunjungi karena memadukan 2 unsur agama. Puas mengunjungi Hagia Sophia, Lira dan Respati mengunjungi Blue Mosque. Awalnya Lira bertanya-tanya, kenapa dinamakan Blue Mosque? Setelah masuk ke dalam, Lira berpikir, apakah warna biru itu berasal dari lantai marmer yang berwarna biru? Namun disebut biru itu sebenarnya karena pada masa lalu, desain interiornya didominasi warna biru. Keduanya tidak menyia-nyiakan waktu untuk sholat di dalam masjid. Pengunjung diberikan plastik untuk menyimpan sandal atau sepatu ketika akan berwudu. Rasanya begitu damai dan tenang beribadah di dalam masjid yang didirikan antara tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I. Konon, masjid biru ini dibangun Sultan Ahmed I untuk menandingi bangunan Hagia Sophia buatan Kaisar Bizantin, yaitu Konstantinopel. Blue Mosque tampak semakin gagah dengan 6 menara yang menjulang tinggi. Lira dan Respati dibuat takjub terlebih lagi desain interior masjid ini juga begitu berkelas. Ada 20.000 keramik dari isnik berwarna biru, hijau, ungu, dan putih. Belum lagi terpaan cahaya matahari yang memendarkan warna biru ketika menerpa jendela 260 kaca patri. Selain pilar-pilar marmer dan mihrab yang dibuat dengan hiasan stalaktit, dekorasi lain yang terdapat di masjid ini adalah kaligrafi ayat-ayat suci yang dibuat oleh Sayyid Qasim Gubari, salah satu kaligrafer terbaik masa itu. Setelah mengunjungi Blue Mosque, ada satu museum yang menjadi itinerary wajib bagi Lira dan Respati, yaitu Museum Topkapi. Istana Topkapi dibangun tahun 1470 pada masa Sultan Mehmed dari Dinasti Utsmaniyah.
atas permintaan Bapak Bangsa Turki, yakni Mustafa Kemal Atatürk. Istana ini diubah museum pada tahun 1924. Kemal menjelaskan bahwa Istana Topkapi dulunya adalah tempat tinggal Sultan Ottoman. Lokasi istana ini dekat dari Hagia Sophia dan Blue Mosque. Panorama begitu indah karena letaknya yang juga tak jauh dari tebing Laut Marmara. Sejauh mata memandang, mata disuguhi dengan kapal-kapal yang berlayar membelah selat juga rumah-rumah penduduk di seberang. Ada rasa kagum sekaligus haru mewarnai perasaan Respati dan Lira tatkala melihat benda-benda peninggalan Rasulullah seperti jenggot Rasulullah, tapak kaki Rasulullah, pedang Rasulullah, pelindung kepala yang sudah pecah yang konon dikenakan saat perang Uhud, gigi Rasulullah yang rusak saat pertempuran, jubah atau mantel Rasulullah, busur, surat, pedang para sahabat Nabi, tongkat Nabi Musa, pedang Nabi Daud, jubah Nabi Yusuf, dan masih banyak lagi. Ada satu peninggalan yang membuat Lira merenung begitu dalam, yaitu jubah putri Rasulullah, Fatimah, yang begitu sederhana. Ada beberapa tambalan di baju itu. Seorang putri Rasulullah, salah satu wanita yang dijamin surga, mengenakan pakaian yang begitu sederhana. Lalu bagaimana dengan para perempuan yang berlomba-lomba dalam memewahkan pakaiannya? Tak terasa air mata Lira menetes. Rasulullah dan keluarganya adalah potret keluarga yang hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Benda-benda peninggalan Rasulullah ada di Istana Topkapi karena dulu para Sultan Ottoman memiliki tugas untuk memelihara dan memperbaiki Ka'bah di Mekah. Banyak benda berharga yang harus diganti dari waktu ke waktu, sedang benda yang lama dibawa ke Istana Topkapi. Melihat peninggalan Rasulullah dari dekat menerbitkan rasa haru luar biasa di hati Respati dan Lira, karena seolah merasakan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka. Benar-benar perjalanan wisata religi yang selamanya akan membekas dalam ingatan. Dan mungkin, suatu saat mereka akan merindukan kembali Istanbul dengan segala jejak sejarah di masa silam. Liburan sepasang pengantin baru itu tidak hanya menjelajah Istanbul. Mereka juga mengunjungi Kapadokia, kota unik yang membuat wisatawan seperti berada di kota batu karena semuanya serba terbuat dari batu, yang berwarna abu-abu kecoklatan. Bangunan di Kapadokia dominan terbuat dari batu yang dipahat dari zaman dulu. Ada struktur kota bawah tanah, atau underground city, yang menjadi tempat tinggal ribuan keluarga. Lira dan Respati tak ketinggalan mencoba balon Thor yang memang menjadi ciri khas wisata di Kapadokia. Bagi Respati dan Lira, Kapadokia ini sepertinya dunia lain penuh bebatuan dengan hamparan indah membentang, sekaligus menyisakan pertanyaan. Dari mana batu-batu ini berasal? Kemal menjelaskan bahwa bebatuan ini terjadi akibat erupsi gunung berapi selama 2 miliar tahun yang lalu. Kondisi alam dan proses erosi oleh air dan angin yang berlangsung secara terus-menerus secara alami membentuk atap-atap rumah menjadi fairy chimney atau cerobong peri dalam aneka bentuk seperti jarum, topi, atau kerucut yang lancip. Perjalanan wisata udara dengan balon ini begitu menakjubkan bagi Respati dan Lira. Semilir angin yang membuat udara terasa lebih dingin menjadikan perjalanan ini kian romantis. Respati menggenggam tangan Lira erat sambil sesekali memeluknya. Mereka terpukau melihat indahnya panorama yang menyejukkan. Balon-balon lain berterbangan dengan warna-warna yang berbeda seolah hadirkan pelangi-pelangi berbentuk bulat yang melayang-layang di udara. Angkasa dipenuhi balon-balon cantik. Pemandangan di bawah pun begitu menakjubkan. Selain fairy chimney yang unik, mata dimanjakan dengan area pemukiman, hamparan kebun anggur dan buah-buahan, lembah-lembah, serta bukit-bukit bebatuan yang masih bisa dilihat detail karena pilot terkadang menurunkan posisi balon. Sebelum terbang, Lira sempat takut dan cemas bagaimana jika saat terbang di atas ada goncangan-goncangan, atau bagaimana jika pilot yang tengah merendahkan balon tersebut menabrak salah satu bukit. Namun kekhawatiran Lira tidak terbukti. Balon terbang dengan halus dan lancar. Betul-betul luar biasa hingga penerbangan selama 1 jam pun tidak terasa. Lira dan Respati memilih menginap di Cave Suites di Goreme,
yang berlokasi sekitar 300 meter dari pusat kota. Kamar-kamar di hotel ini berupa gua asli peninggalan zaman Romawi. Fasilitas yang disediakan pun begitu nyaman dengan tempat tidur dan sofa yang nyaman. Kamar mandi dilengkapi jacuzzi serta perapian. Lira yang sudah mengenakan lingerie tipis dan seksi terlihat begitu menggairahkan di mata Respati. Rasanya sayang jika malam ini dilewatkan begitu saja tanpa ada sesuatu yang romantis. Lira duduk di sebelah Respati dengan tatapan nakal dan bibir sensual yang seolah menarik minat Respati untuk segera mencumbunya. Keduanya saling menatap. "Kamu bahagia nggak liburan di sini?" Respati menelusuri pipi Lira dengan jari-jarinya. Lira mengangguk dan tersenyum. "Bahagia banget, Mas. Kalau udah balik ke Indonesia, pasti kangen banget sama tempat ini. Kapan-kapan kita kesini lagi bareng anak-anak," pungkas Respati. Lira mengulas senyum. Tak butuh waktu lama bagi Respati untuk melancarkan aksinya. Ia merebahkan Lira di atas ranjang dan mengawali malam yang dipastikan akan menjadi lebih panas dan panjang itu dengan kecupan yang ia daratkan di seluruh wajah sang istri. Keduanya kembali saling menatap dengan senyum yang masih terlukis. Ciuman itu kembali terulang dengan pagutan yang lebih intens dan menuntut. Atmosfer panas semakin membuat gerah keduanya, hingga satu persatu kain yang membalut tubuh terlepas. Selalu ada sensasi yang mendebarkan dan memabukkan, kala dengan piawai Respati menjejakkan tanda-tanda merah di sekujur tubuh sang istri, seakan tak ingin kehilangan satu inci pun.